Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa kembali dengan saya selaku guru pemampu sejarah Indonesia yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Bapak Mahfur Arifin. Yang berikutnya masih tentang bab 5 antara kolonialisme dan imperialisme Barat. 1. Kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Pulau Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Pada tahun 1512, Alfonso de Albuquerque mengirimkan beberapa kapal ke Maluku. Pada awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling merebut menanamkan pengaruh kepada Portugis. Hal itu agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi musuh-musuhnya. Pada saat itu Kesultanan Ternate di Maluku Sultan Ternate minta bantuan Portugis untuk mendirikan benteng. Pendirian benteng itu bertujuan agar Ternate terhindar dari kemungkinan serangan dari daerah lain. Pada tahun 1522, mengabulkan permintaan Sultan. Pendirian bayar mahal oleh Ternate karena menuntut imbalan berupa hak perdagangan di Ternate. Yang selanjutnya B. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Pada tahun 1521, Spanyol di bawah pimpinan Miguel Hain berhasil mendarat di Maluku. Dikarenakan wilayah Ternate dikuasai Portugis, maka Spanyol memilih Tidore sebagai tempat untuk berlabuh. Mereka disambut dengan baik oleh Sultan yang sedang membutuhkan bantuan untuk menghadapi Ternate yang dibantu oleh Portugis. Bagi Portugis, kedatangan Spanyol menimbulkan ancaman pesaing dalam perdagangan rempah. Oleh karena itu, terjadilah persaing yang tidak sehat dan keduanya yang menjurus pada peperangan atau istilahnya konflik. Selain itu, antara Ternate dan Tidore pun terjadi pertentangan. Jadi antara kedua belah pihak itu saling terjadi konflik. Pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Spanyol bersama Tidore menyerang Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Pertempuran ini berakhir setelah diadakan perjanjian Saragossa di Spanyol pada tahun 1592. Isi perjanjian Saragossa antara lain Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina, dan Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Yang ketiga, C. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda membeli rempah-rempah di Lisabon atau ibu kota Portugis. Pada waktu itu, Belanda masih di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol, mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudra. Pada tahun 1596, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dan mendarat pertama di Pelabuhan Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keyser dengan 4 kapal. Kemudian pada tanggal 28 November 1598, selang 2 tahun, untuk kedua kalinya bangsa Belanda datang ke Banten dengan membawa 8 buah kapal yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Warwitz. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk berdagang rempah-rempah.
Oke, yang kedua, perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama, berdirinya VOC di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 1602, semua kongsi dagang Belanda di India Timur dipersatukan dalam sebuah kongsi besar dengan nama Verenigd Oost-Indische Compagnie atau disebut VOC, yang disahkan oleh Staten General, yakni Republik Kesatuan 7 provinsi berdasarkan suatu piagam yang memberikan hak eksklusif kepada perseorangan untuk berdagang, berlayar, memonopoli perdagangan, dan memegang kekuasaan. Pimpinan VOC terdiri atas 17 orang, maka disebut Heren Zeventien. Dalam perkembangannya, VOC menjadi satu-satunya bangsa Eropa yang mendominasi perdagangan di Indonesia, serta mampu menancapkan kuku kekuasaannya dengan menjadikan di Indonesia menjadi wilayah kolonial dan imperialisnya. Yang kedua, kebijakan perdagangan VOC. Kongsi besar VOC menjadi cikal bakal kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Tujuan dibentuknya VOC antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda sehingga keuntungan dapat diperoleh secara maksimal. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lainnya. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda. Untuk mendapatkan keluasan usaha di Indonesia, VOC memiliki hak otroi, yaitu hak istimewa. Hak otroi tersebut antara lain hak monopoli perdagangan, hak untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri, hak untuk mengadakan perjanjian, hak mengumumkan perang dengan negara lain, hak menjalankan kekuasaan kehakiman, hak mengadakan pemerintahan sendiri, hak melakukan pengungutan pajak, hak memiliki angkatan perang sendiri, dan menjadi wakil pemerintah Belanda di Asia. Yang ketiga, C. Masa penjajahan VOC. Pada tahun 1605, VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon pada tahun 1609, tepatnya 4 tahun, VOC berhasil mendirikan loji atau disebut pangkalan dagang di Banten. Gubernur Jenderal pertama VOC bernama Peter Bot dan kemudian diganti oleh Jan Peter John Koen atau disebut JP Koen dengan pusat kekuasaan di Batavia. Setelah JP Koen, Gubernur Jenderal VOC yang dianggap berhasil adalah Antonio van Diem yang menjabat pada tahun 1636 sampai 1645, yang berhasil memperluas kekuasaan ke Malaka pada tahun 1614. Kemudian John Maestaker 1653 sampai 1678 yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC Semarang, Padang, Manado, dan Cornelis Spelman tahun 1681 sampai 1684 yang berhasil menghadapi perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar dan mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten. Dalam waktu singkat, VOC berkembang dengan pesat dan menguasai pusat-pusat perdagangan. Yang keempat, runtuhnya VOC. Adanya perlawanan-perlawanan tersebut menyebabkan keruntuhan VOC dan akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. VOC dibubarkan dengan meninggalkan hutang yang cukup besar. Untuk selanjutnya, semua utang dan kekayaan VOC berupa kantor, dagang, gudang, benteng, kapal, serta
daerah kekuasaan di Indonesia diambil oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Itu sekian lanjutan dari materi bab 5. Silakan di-download materi di aplikasi Taruna Sinau. Jangan lupa absen, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini lekas berakhir dan bertatap muka seperti sedia kala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.